Oke, gua mau nanya deh, pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu tuh berisik banget? Notif HP bunyi terus, kerjaan ngejar-ngejar, kepala rasanya kayak browser yang kebanyakan tab kebuka. Susah banget buat bener-bener diam dan tenang. Benar-benar kayak kejebak di arus informasi yang gila, nggak ada habisnya. Lu scroll medsos, terus lihat teman-teman lu kayaknya keren banget hidupnya. Muncul FOMO. Ujung-ujungnya, ya itu, ngerasa stuck kayak ban mobil muter di lumpur gitu-gitu aja nggak kemana-mana. Tapi santai. Kalau lu ngerasain ini, lu nggak sendirian kok. Dan ini bukan cuma perasaan lu doang loh, ada sains di baliknya. Otak kita tuh sekarang lagi ada di era yang namanya dopamine overload, kebanjiran dopamin. Jadi tiap notif, tiap like, tiap video pendek yang lu tonton, itu tuh kayak ngasih gula kecil ke otak lu. Nah masalahnya, lama-lama otak jadi kebal. Butuh stimulus yang lebih gede lagi buat ngerasa puas. Akibatnya, jadi susah banget buat fokus sama hal yang beneran penting. Nah, gimana kalau gue bilang ada sebuah sistem riset tahunan yang emang udah dirancang buat benerin ini semua? Dan kita sering banget ngelihatnya cuma sebatas, ya nahan lapar dan haus doang. Padahal, Ramadan itu jauh lebih dari itu. Anggap aja ini kayak program reboot 30 hari buat sistem operasi di kepala lu. Buat kalibrasi ulang semuanya dari dalam. Oke, sekarang kita bakal bedah nih, gimana caranya ritual-ritual yang umurnya udah ribuan tahun ini, ternyata isinya tuh life hack buat otak kita yang modern dan super sibuk ini. Ini dia, sains di balik ibadah. Pertama, ada yang namanya autofagi. Kedengarannya ribet ya. Simpelnya gini, anggap aja ini tuh fitur self-cleaning bawaan dari tubuh kita. Pas kita puasa, kan tubuh nggak sibuk nyerna makanan tuh. Nah, energinya dialihin buat bersih-bersih, buangin sel-sel yang rusak atau udah tua, termasuk yang di otak. Hasilnya, pikiran jadi lebih jernih, fokus jadi lebih tajam. Ini kayak lagi ngedifrag hard disk di kepala lu. Terus ada yang namanya neuroplastisitas. Ini lebih gila lagi. Intinya, otak lu tuh fleksibel, bisa dibentuk ulang. Nah, 30 hari di bulan Ramadan itu durasi yang pas banget buat ngebentuk jalur-jalur baru di otak lu. Jadi setiap kali lu berhasil nahan emosi, nahan pengen scroll medsos, itu tuh kayak lagi ngelatih otot kesabaran di gym otak lu. Lu secara harfiah lagi nge-rewiring, memprogram ulang otak lu buat jadi lebih disiplin. Jadi, kalau kita sambungin semua, efeknya tuh kayak bola salju. Lu puasa, stres berkurang. Stres berkurang, emosi jadi lebih gampang diatur. Emosi stabil, fokus dan memori lu jadi lebih tajam. Keren kan? Ini semua hasil nyata dari riset sistem yang kita lakuin. Oke, biar gampang ngebayanginnya, gue mau pakai satu analogi. Anggap aja mental kita, pikiran kita ini, kayak sebuah negara yang lagi dalam kondisi perang. Nah, setiap hari, negara ini lagi ngalamin perang hibrida. Musuhnya siapa? Distraksi. Notifikasi tanpa henti, tuntutan kerjaan, kebisingan dari luar, itu semua serangan yang bikin kita jadi reaktif dan gampang ke-trigger. Nah, Ramadan itu adalah momen gencatan senjata. Ceasefire, waktunya kita narik pasukan, yaitu fokus dan perhatian kita, dari luar buat balik ke markas, ke dalam diri sendiri. Buat apa? Buat konsolidasi, berbenah, dan nyusun ulang kekuatan. Dan tujuan utama dari gencatan senjata ini apa coba? Ya buat ngambil alih kendali lagi. Bukan ngendaliin orang lain, bukan ngendaliin dunia luar, tapi ngendaliin satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Ini nyambung banget sama sebuah hadis yang bilang, puasa adalah perisai. Coba deh pikirin, perisai itu fungsinya buat apa? Buat nangkis serangan kan? Nah, puasa itu jadi perisai mental kita. Nangkis serangan impuls buat marah-marah, nangkis keinginan buat ngelakuin kebiasaan jelek, nangkis semua hal-hal negatif dari luar. Jadi, ancaman sebenarnya kalau kita ngelewatin momen Ramadan ini gitu aja tuh, bukan soal takut dosa atau apa. Ancaman paling nyata adalah kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kita jadi boneka yang dikendaliin sama notif, sama emosi sesaat, sama keinginan impulsif. Puasa itu pada dasarnya adalah kawah candra di muka, buat ngelatih self-control. Dan skill ini, wah kepake di mana aja. Terus gimana mulainya? Mungkin kedengarannya berat ya, santai, kita pakai rencana riset harian 1%. Gampang banget. Pertama, baca Quran 1 halaman aja. Bukan soal ngejar hatamnya, tapi soal ngelatih fokus. Di dunia yang serba multitasking, bisa fokus ke satu hal aja tuh udah kemewahan. Ini latihan mindfulness paling gampang. Kedua, sedekah. Nggak perlu gede, yang penting latih empati. Ketiga, cari 5 menit. Beneran, 5 menit aja buat diem, nggak ngapa-ngapain. Itikaf versi mini buat nenangin sistem saraf lo. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Dan ini penting banget buat diingat ya. Tujuan dari semua ini tuh kemajuan, progres, bukan kesempurnaan. Ada hadis yang bunyinya gini,
Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Perhatiin deh kata-katanya. Syaratnya itu iman dan niat, bukan ibadah yang sempurna tanpa cacat. Ini nunjukin kalau kita tuh dikasih kesempatan buat restart, buat mulai dari nol lagi dengan lembaran bersih. Jadi beneran deh, gak usah ngerasa insecure kalau ibadah lu masih bolong-bolong atau ngerasa belum jadi orang yang baik banget. Gak apa-apa, niat lu buat mulai, buat jadi lebih baik 1% aja dari hari kemarin, itu yang paling penting. Prosesnya itu yang dihitung, usaha lu itu yang jadi nilai. Nah, sebagai penutup, gue mau ninggalin lu satu pertanyaan. Coba anggap diri lu itu kayak sebuah sistem operasi, kayak software. Selama 30 hari ke depan, di momen riset ini, bug apa yang paling pengen lu perbaiki dari sistem lu? Mungkin bug suka nunda-nunda, atau bug gampang marah, atau bug doom scrolling gak jelas. Coba pilih satu aja dan jadiin Ramadan ini proyek pribadi lu buat benerin bug itu.